Video ini diperuntukkan bagi yang sedang belajar spiritual dan berkecimpung dalam spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Para pemirsa spiritual yang saya muliakan, pada part yang ke-6 kali ini, mestinya saya berbicara tentang bagaimana membesarkan roh. Setelah di part kedua, ketiga, 4, 5 sudah berbicara tentang bagaimana melahirkan roh dan juga berbicara tentang guru hidup, maka harusnya pada kesempatan part yang ke-6 ini saya berbicara tentang bagaimana membesarkan roh. Tetapi untuk berbicara bagaimana membesarkan roh, kita harus berbicara dulu tentang wahyu. Setelah itu baru kita berbicara tentang membesarkan roh, baru nanti pemirsa akan tahu. Oke, untuk selanjutnya saya mau bicara tentang yang namanya wahyu. Saya tidak mau berbicara tentang wahyu menurut di KBBI atau menurut para ahli atau dari sumber siapa saja. Tetapi saya berbicara tentang wahyu dari pengalaman pribadi saya. Karena yang saya bicarakan dari mengenai spiritual itu apa, artinya saya berbicara tentang definisi spiritual, kemudian sekarang bicara tentang wahyu, itu berdasarkan dari pengalaman saya sendiri, di mana saya sekaligus terjun menjadi praktisi spiritual, sehingga saya bisa menyimpulkan atau memberi definisi itu. Wahyu menurut kacamata spiritual, dari terutama khususnya itu dari saya, yang dinamakan wahyu itu adalah petunjuk dari Tuhan kepada manusia yang baru menjalankan laku prihatin, di mana petunjuknya itu berbentuk cara komunikasi manusia kepada Tuhan yang ada powernya. Jadi perlu saya garis bawahi, yang ada powernya. Saya tidak berbicara tentang komunikasi ke Tuhan yang tidak ada powernya. Sebab ini berbeda antara komunikasi ke Tuhan yang ada powernya dan komunikasi ke Tuhan yang ada powernya. Pada saat guru hidup ini menjalankan laku prihatin, sebelum menerima komunikasi ke Tuhan yang ada powernya, ini belum disebut guru hidup. Tetapi setelah mendapatkan petunjuk cara berkomunikasi ke Tuhan yang ada powernya, ini baru setelah pasca itu, pasca menerima komunikasi ke Tuhan yang ada powernya, baru beliau ini disebut guru hidup. Apakah guru hidup ini, semua guru hidup ini bisa mengangkat atau menginisiasi atau untuk melahirkan roh? Ini belum tentu.
tergantung dari guru hidup itu menerima kebijaksanaan tentang bagaimana melahirkan roh itu atau tidak. Tetapi minimal guru hidup ini menerima cara komunikasi ke Tuhan yang ada powernya. Meskipun ada guru hidup yang tidak melahirkan roh dari murid-muridnya. Kita mau bicara tentang cara berkomunikasi ke Tuhan yang ada powernya. Ini tidak hanya satu cara saja. Bentuknya itu ada 3 cara komunikasi ke Tuhan yang ada powernya ini. Yang pertama itu komunikasi suara. Yang pertama itu komunikasi gerak. Komunikasi gerak yang saya ketahui, baik di dalam atau di Nusantara ini maupun di luar Nusantara yang saya ketahui, komunikasi gerak itu dinamakan jurus. Sedangkan jurus ini itu ada 2, yaitu jurus tunggal dan jurus rangkai. Jurus tunggal itu dari jurus 1 sampai jurus 11. Jadi jurus 1 sampai jurus 11 ini yang punya adalah Tuhan. Makanya komunitas spiritual yang komunikasinya ke Tuhan dengan cara menjalankan jurus, kalau menyebut Tuhan adalah Tuhan yang punya jurus. Sebab jurus ini manusia hanya menerima. Guru dari komunitas ini hanya menerima saja guru hidupnya. Jadi tidak membuat. Guru ini tidak kemudian pergi di alam, kemudian duduk di bawah pohon, ngalamun atau berpikir, kemudian jurusnya harus begini. Bukan. Tapi beliau menjalankan laku di alam. Kemudian setelah laku ini dianggap cukup dan sukses, baru beliau ini menerima jurus. Apakah dari Tuhan ataukah dari perantara? Ini saya tidak perlu menjelaskan itu, tetapi yang jelas jurus ini dari Tuhan. Karena yang punya adalah Tuhan, manusia tinggal menjalankan saja. Nah, jurus ini jumlahnya 11. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Jurus ini ada jurus tunggal, kemudian juga ada jurus berangkai. Jurus tunggal itu jurus 1, jurus 2, jurus 3, sampai jurus 11. Kalau jurus berangkai, itu rangkaian dari antara jurus 1 sampai 11 ini dirangkai. Misalnya jurus 1, kemudian 5, 2, ditutup jurus 1 lagi. Ini namanya jurus berangkai. Ini contohnya. Untuk menjalankan jurus ini ada jurus kasar. Kalau jurus kasar itu orang yang menjalankan jurus ini kelihatan sekali gerakannya. Kita bisa melihat gerakannya bagaimana. Kita bisa melihat dengan gerakan tangannya bagaimana, kakinya bagaimana. Kalau menjalankan dengan duduk atau dengan berdiri atau dengan jurus jalan itu bagaimana, itu kelihatan.
bisa dilihat dari mata raga ini. Ini namanya jurus kasar. Tapi ada pelaksanaan jurus ini, jurus halus. Jadi yang menjalankan hanya matanya saja kelihatan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Kemudian ada jurus batin. Yang menjalankan jurus itu matanya terpejam. Jadi itu kita berbicara tentang jurus. Kemudian komunikasi yang kedua, saya tidak tahu apakah komunikasi gerak ini selain jurus ini ada. Untuk saat ini saya mungkin juga keterbatasan saya, keterbatasan waktu, keterbatasan umur, sehingga sejauh ini saya hanya melihat bahwa yang namanya komunikasi gerak bentuknya jurus saja. Mungkin ada bentuk komunikasi ketuban yang bentuknya gerak tetapi bukan jurus, bisa saja. Tapi untuk dalam hal ini saya belum mengenal. Sejauh ini yang saya tahu hanya jurus. Itu saja. Kemudian yang kedua itu adalah komunikasi suara. Komunikasi suara ini baik dilaksanakan di dalam batin ataupun komunikasi suara ini dilaksanakan lewat mulut, bersuara langsung, itu ada powernya. Jadi kalau ada komunitas spiritual yang menjalankan komunikasi ketuban dalam bentuk komunikasi suara, baik dilaksanakan dengan lewat mulut maupun dilaksanakan dalam batin, itu tetap keluar powernya. Dalam bicara tentang komunikasi suara ini, guru hidup itu menerima dalam bentuk kata-kata, rangkaian kata-kata, atau mungkin juga guru hidup ini menjalankan laku sudah lama, bertahun-tahun. Bisa saja setiap bulan baru mendapatkan satu huruf saja, itu bisa. Atau mungkin 1 tahun baru mendapatkan satu huruf atau 2 huruf. Dan kemudian setelah sekian tahun baru terwujud bentuknya kalimat, bentuknya unen-unen, bentuknya doa, di mana begitu diucapkan itu keluar powernya. Jadi sekali lagi, komunikasi ketuban oleh para spiritualis, poinnya adalah keluar power. Ini perlu digarisbawahi. Apakah setiap guru hidup yang menerima komunikasi suara ini sama? Tidak. Kalau di komunikasi gerak ini, kelihatannya saya boleh mengatakan bahwa komunikasi gerak baik diterima di luar Nusantara, misalnya di Timur Tengah, di India, atau di mana saja, dengan leluhur Nusantara yang menerima komunikasi gerak, itu sama, gerakannya sama, kemudian komunikasi gerak itu
dinamakan jurusan. Tetapi kalau kita bicara masalah komunikasi suara, ini berbeda-beda. Misalnya, ada yang namanya, ini kita bicara masalah di Nusantara ini. Ada yang namanya banca gaib. Kemudian juga ada yang namanya STMS atau Sembah Tritunggal Maha Suci. Atau mungkin juga ada yang namanya lain-lain lagi. Karena yang namanya komunikasi suara ini justru lebih banyak. Beda dengan komunikasi gerak. Setiap apa yang kita ucapkan, kalau misalnya kita bicara masalah putra atau murid atau apalah pengikut dari guru hidup itu mengucapkan kalimat atau unen-unen atau doa, itu akan keluar powernya. Dan kata-kata ini tidak bisa ditambahi maupun dikurangi. Karena setiap kata mempunyai power. Setiap kata diucapkan akan ada power yang keluar. Kalau misalnya ada murid atau putra yang menambahi kata, wah ini kelihatannya kurang pas ini kalimatnya. Harusnya kalau pas ini harus ditambahi dengan kata misalnya sarwo, atau kata kalau misalnya bahasa Indonesia harus ditambahi dengan kepada misalnya. Tetapi kalau itu ditambahi tidak ada powernya, ya percuma. Dan itu sama dengan mengubah. Karena kalimat ini sifatnya pakem, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Seperti jurus itu tadi, jurus juga tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Sehingga yang namanya komunikasi suara ini, karena bentuknya itu adalah unen-unen kalimat yang berbentuk doa atau jopo, montro, atau apalah istilahnya. Yang penting adalah perlu digarisbawahi keluar powernya kalimat itu. Itu lebih kompleks. Sehingga para beliau guru hidup ini, ya kalau menerima komunikasi suara ini bisa saja berbeda-beda ini tadi. Ada yang menerima namanya panca gaib, ada di mana lagi menerima namanya Sembah Tritunggal Maha Suci. Jadi berbeda-beda. Mungkin di luar Nusantara juga ada yang namanya apalagi. Sesuai dengan bahasanya, bahasa dari bangsa itu. Kalau di orang Jawa, guru hidup dari suku Jawa, ya mestinya menerima dalam bentuk bahasa Jawa. Tapi kalau mungkin ada orang Inggris misalnya menjalani laku kemudian menerima komunikasi suara, ya mestinya dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, kalau kita bicara masalah komunikasi suara, ini sesuai dengan bahasa dari sukunya atau bangsanya sendiri-sendiri. Kalau kemudian diterjemahkan, itu apakah masih tetap ada keluar powernya? Menurut pengalaman saya, misalnya doa atau unen-unen atau jopo montro, misalnya bahasa Jawa, aslinya diterima oleh guru hidup, kemudian diterjemahkan pakai bahasa Indonesia, atau diterjemahkan ke bahasa Batak misalnya, itu masih keluar powernya enggak? Masih.
asal terjemahannya sama, itu tetap diucapkan dengan bentuk bahasa apapun tetap keluar powernya. Asal dengan catatan sebelumnya sudah diinisiasi atau sudah sudah dibuka oleh guru hidupnya, tetap akan keluar powernya. Itu tadi kita bicara masalah yang kedua adalah komunikasi suara. Kemudian yang ketiga itu adalah komunikasi diam. Komunikasi diam ini bentuknya adalah meditasi. Jadi manusia hanya menjalankan diam tanpa bergerak, tanpa berpikir, tetapi keluar power. Ini yang hebat itu di komunikasi diam ini. Jadi meditasi tapi keluar power. Ini yang menurut saya level yang tinggi, karena juga goalnya, tujuannya itu juga mengarah yang tinggi. Karena apa? Karena komunikasi ketugan dengan cara diam atau meditasi ini, itu goalnya adalah sampai kepada pencerahan. Yang dimaksud sampai kepada pencerahan itu bagaimana? Manusia yang menjalankan meditasi ini akan perjalanan rohnya sehingga sampai kepada dimensi yang lebih tinggi. Dimensi yang lebih tinggi itu bagaimana? Ya saya untuk kesempatan ini saya tidak bisa berbicara itu, tetapi saya hanya mengatakan bahwa roh dari orang yang menjalankan meditasi ini akan perjalanan masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Bisa, kalau boleh saya katakan, misalnya alam dunia ini alam satu, mungkin dimensi yang lebih tinggi ya ada alam 2, ada alam 3, alam 4. Nah, kalau kemudian kita bicara masalah kita pernah dengar, karena kita semua pernah beragama, sehingga kita pernah mendengar yang namanya surga neraka. Ini apakah ada di salah satu dimensi itu? Ada. Jadi salah satu dimensi yang tinggi di atas dimensi yang sekarang kita tempati namanya dunia ini, atau saya boleh mengatakan alam padang ini, itu masih ada dimensi-dimensi di mana salah satu dimensi itu ada surga dan neraka. Itu goalnya orang yang menerima, yang mempunyai komunikasi diam yang ada powernya. Kok bisa goalnya sampai pada pencerahan? Jadi kalau misalnya orang yang menjalankan komunikasi yang ada powernya ini bisa sampai ke dimensi yang lebih tinggi dari dimensi dunia ini, maka boleh dikatakan orang ini sampai kepada pencerahan. Tapi orang yang menjalankan ini harus rajin, harus disiplin, sehingga rohnya bisa perjalanan. Ini yang namanya wisata rohani yang sesungguhnya. Kalau kita kemudian ke tempat-tempat yang sifatnya sakral, ya nyun sewu, saya boleh mengatakan ini bukan wisata rohani, itu wisata ragawi, karena yang datang adalah raga kita, yang didatangi juga bentuknya ragawi. Sehingga saya boleh mengatakan ini bukan wisata rohani. Wisata rohani menurut kacamata spiritual, ya ini tadi, kalau orang ini mengadakan perjalanan rohnya, secara roh mengadakan perjalanan untuk masuk ke dimensi yang lebih tinggi.
apakah perlu orang ini yang menjalankan meditasi? Kalau kita bicara masalah spiritualis ya, kalau kita bicara masalah spiritualis, apakah perlu seorang spiritualis ini menjalankan komunikasi diam atau meditasi yang ada powernya? Iya, kalau kita bicara masalah spiritualis. Kecuali kalau kita bicara masalah bicara tidak spiritualis misalnya, itu ya monggo. Tapi kalau kita dikatakan spiritualis atau ngilmunya dikatakan spiritual, maka harusnya meditasi kita harus keluar powernya. Kenapa seperti itu? Karena power ini akan mengantar roh kita kepada dimensi yang lebih tinggi. Tapi kalau tidak ada powernya, maka roh kita akan masih tetap di sini. Meskipun roh itu keluar dari raga, tetapi roh itu masih ada di dunia ini. Misalnya saya meditasi di dalam kamar sini, kemudian saya bisa keluar. Ya kemudian saya keluarnya mungkin di kamar ini atau di ruang makan atau di ruang tamu, kemudian saya jalan-jalan di pelataran atau jalan-jalan di tetangga atau di lapangan sebelah atau di mana. Artinya bahwa begitu keluar masih ada di dunia ini. Ini sebenarnya buat seorang spiritualis ini bukan seperti itu. Karena apa? Karena seorang spiritualis punya power. Begitu keluar, dia harus perjalanan rohnya sehingga masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Masuk ke dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Ini yang dikatakan spiritualis. Nah, kalau kemudian kita tidak punya power, ya nggak punya power ini tadi. Begitu keluar, ya ada di dunia. Itu yang membedakan antara meditasi spiritualis, seorang spiritualis dengan meditasi yang tidak. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada para pemirsa spiritual. Jadi saya berharap para pemirsa spiritual itu tahu bahwa komunikasi yang diterima oleh guru hidup untuk berkomunikasi ke Tuhan itu adalah komunikasi yang ada powernya. Gitu. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan tentang yang namanya wahyu, juga yang namanya komunikasi ke Tuhan yang ada powernya. Kalau kemudian pemirsa spiritual mempunyai pengalaman yang berbeda, mempunyai pendapat yang berbeda, monggo. Tapi saya berbicara di sini berdasarkan pengalaman saya, karena saya juga sekaligus praktisi spiritual. Dan yang saya ketahui selama saya menghabiskan umur saya di dunia ini, yaitu tadi yang saya ceritakan kepada para pemirsa spiritual. Kalau terjadi perbedaan dengan para pemirsa, ya monggo, artinya saya tidak merasa bahwa yang saya ketahui ini adalah paling benar sendiri. Sebab yang benar adalah milik Tuhan. Marilah para pemirsa spiritual, kita lahirkan roh kita besarkan roh kita. Syukur-syukur roh kita sampai kepada pencerahan. Sebab besok yang pulang adalah roh kita, bukan raga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.